Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng. Perkenalkan, saya Seto Galih Pratomo, alumni angkatan COVID-19 alias angkatan 2020, kelas 12 MAKK 1. Dan di sini kita akan membahas tentang esai, kepenulisan tentang esai. Nah, sebelum itu kita akan sharing-sharing dahulu mengenai apa sih itu esai? Apakah manfaat dari esai? Nah, kita memasuki esai. Nah, esai adalah sebuah karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah di dalamnya terdapat penelitian-penelitian ilmiah. Nah, di situ kita akan membahas tentang strukturnya nanti, dan yang biasa teman-teman temui mirip dengan esai. Bisa dikatakan esai itu banyak karena di sana yang namanya karya seni tulis menulis. Nah, di sini kita akan membahas tentang esai yang mirip dengan artikel. Nah, yang biasa teman-teman temui tentang artikel, ada pembuka, ada isi, ada penutup, ada daftar pustaka. Nah, apa sih manfaat dari esai? Nah, manfaat dari esai sendiri teman-teman bisa rasakan nanti ketika teman-teman sekalian fokus kepada esai. Fokus kepada esai, kita mempelajari bersama, kita terus mencoba menulis karena sesuatu yang bisa itu tidak akan bisa kecuali dengan latihan loh. Kita akan latihan, banyak-banyak menulis, dan yang terpenting adalah membaca. Kita membaca karya orang lain, esai-esai karya orang lain, kita esai-esai karya orang-orang yang hebat-hebat. Dan kita di sana bisa menirukan gaya-gaya mereka. Nanti kita buat gaya kita sendiri. Nah, sebelum itu saya akan sharing-sharing mengenai esai. Dahulu tahun kemarin 2019, alhamdulillah saya dengan berkah masyayikh Tebuireng. Nah, di sana dengan saya menulis esai, saya dapat bolak-balik Jakarta naik pesawat gratis baru pertama. Pertama itu dalam event Parlemen Remaja DPR RI Senayan. Di sana saya alhamdulillah kepilih menjadi wakil daripada Jawa Timur 8 Dapil, daerah pilihan Jawa Timur 8, untuk mewakili ke Senayan, Jakarta. Nah, di sana saya 7 hari. Nah, hampir seminggu lah. Di sana saya di full fasilitas, dikasih makan, dikasih ini, dikasih itu, dan pulangnya dikasih duit juga jutaan. Gimana gak enak. Terus pesawatnya dibayarin. Nah, itu karena saya seleksinya memakai esai. Dan beberapa bulan kemudian saya juga alhamdulillah dapat berkesempatan mengikuti Madrasah Student Leadership Award yang diadakan oleh Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia di Serpong, Tangerang Selatan. Di sana alhamdulillah saya kembali berkarya melalui esai, dan saya kirimkan untuk seleksi event tersebut, dan alhamdulillah kepilih. Dan lagi-lagi saya naik pesawat gratis lagi. Saya naik pesawat gratis dan di hotel hampir seminggu. Kita makan makanan orang kaya, orang-orang kaya. Kita makan hotel gratis semuanya dan fasilitas, dan pulangnya dikasih uang jutaan rupiah, saudara. Gimana gak enak, karena kita belajar. Dan di situ pula alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa taala, saya dapat kejutan mendapat juara 1 esai nasional, lomba kepenulisan esai nasional, juara 1, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sebelum itu saya perkenalkan, saya di Tebuireng juga aktif sebagai tulis menulis di Tebuireng Online. Hai Mas Abror. Nah, di sana sebelumnya saya menggeluti dari mulai kelas 1 aliyah. Nah, di sana saya di Tebuireng Online mencoba menulis. Saya dulu sebelum aliyah nggak bisa menulis, sumpah. Nggak bisa menulis sama sekali. Dan baru di Tebuireng Online saya belajar menulis, saya kembangkan apa yang saya punya. Dan akhirnya pada tahun 2018 saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah LKTIN di UIN Sunan Ampel Surabaya bersama dengan saudara
sahabat saya Fikri Bahaudin. Nah, di sana saya mengikuti lomba karya tulis ilmiah pertama kali nasional. Tapi alhamdulillah saya masuk finalis. Nah, gimana kawan-kawan? Masih minat mempelajari esai? Nah, di sana kita nanti buat kawan-kawan teman-teman saya angkatan 2020 yang akan masuk kuliah, akan masuk daftar beasiswa. Di sana juga ada seleksi esai. Salah satunya Universitas Indonesia, UI. Di sana juga seleksi masuk mandiri, pakai esai. Dan beasiswa itu kebanyakan pakai esai. Nah, di sini kita akan membahas tentang esai. Oke kawan-kawan, kita masuki struktural esai. Di sini saya akan mencontohkan esai saya yang mana saya pakai ke Parlemen Remaja DPR RI dahulu. Ini buku-buku dari kawan-kawan hebat DPR RI. Kita bisa lihat. Di sini kita akan membahas struktur esai. Apa sih itu esai? Esai adalah sebuah karya seni tulis-menulis yang mana di sana bersifat ilmiah, penelitian, dan tujuan tertentu. Harus tema sama isinya itu harus sama. Nah, harus sama itu diperhatikan dalam lomba-lomba, itu harus sama. Sini saya akan mencontohkan tentang esai saya Parlemen Remaja DPR RI. Nah, pertama itu strukturnya adalah pendahuluan ya. Pembuka itu pendahuluan, tulisannya pendahuluan, dan yang kedua itu isi. Yang ketiga penutup, dan penutup itu ada saran, dan terakhir daftar pustaka. Lebih jelasnya saya akan menunjukkan sini kawan-kawan. Di sini ada judulnya yang dijelaskan kemarin oleh Pak David, guru kita bersama. Dan di sini ada nama penulis, dan di sini kita pendahuluan. Pendahuluan ini isinya apa? Pendahuluan adalah bisa dikatakan suatu rumusan masalah. Kita akan membahas apa di esai itu, masalah apa yang kita ingin selesaikan di esai itu, atau tanda tanya di esai tersebut. Kita akan membahas apa sih? Di sini saya contohkan judul saya Revolusi Apatis Masyarakat Terhadap Sampah. Strategi efektif untuk mewujudkan pengolahan sampah di Indonesia. Di sini pendahuluan saya mengambil pertama itu, ini sebuah trik sekali. Kita pertama itu harus mengambil dari penelitian yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Plastic Waste Inputs from Land into the Ocean. Nah, di sini saya mengambil itu, yakni sampah di Indonesia itu terbesar kedua setelah Tiongkok, yang besarannya di sana 187,2 juta ton sampah. Nah, pada tahun 2019 di Indonesia ada sekitar 66 atau 67 juta ton sampah di sini. Kita akan di sini pendahuluan akan mengeluarkan apa sih yang kita mau bahas. Prihatin melihat keadaan. Permasalahannya apa? Misalnya knalpot, maksudnya Jakarta. Kan saya tinggal Bekasi. Jakarta macet, banyak knalpot yang bung, terus polusi itu maksudnya. Nah, itu kita bisa bahas di sana, yakni penelitian bahwasanya polusi di Jakarta adalah segini, terus tingkat apalah gitulah. Yang penting keresahan kita semua kawan-kawan. Nah, memasuki itu, terus terakhir tadi kan sudah dibahas rumusan masalah. Kita masuk ke isi kawan-kawan. Kita masuk ke isi. Di sini isi, ada tulisan isi di sini, aturan tadi. Nah, di sini isi adalah menjawab daripada pendahuluan tadi, dari akar masalah tadi. Ya, di pendahuluan tadi kita menjawab, di sini kita uraikan. Tadi misalnya ton sampah ini, permasalahan sampah di Indonesia. Terus kita di sini kita kasih solusi. Kita jabarkan gimana sih sampah di Indonesia itu dapat dikendalikan. Nah, gimana. Nah, kita ini di sini di isinya isi. Kita diisi semuanya, isi sudah. Nah,
kita jabarkanlah sedetail mungkin dengan penelitian-penelitian kredibel, bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari internet, yang gampang internet. Tapi awas, hati-hati dengan penjiplakan. Nah, baru saja tadi kita membahas isi. Kita beralih ke terakhir, yakni penutup. Penutup ini ada dua bagian, kawan. Ada dua bagian, yakni pertama kesimpulan. Kesimpulan ini adalah kita tadi dari awal sampai akhir ini kita membahas apa, kita simpulkan inti dari pembahasan kita apa. Nah, tadi kita pendahuluan adalah tanda tanya lah, pertanyaan misalnya kayak gitu. Pertanyaan, isinya kita jawab, kita jabarkan, kita solusi kita gimana. Baru kesimpulan, kita simpulkan apa yang kita hasilkan dari tulisan kita. Terakhir adalah saran teman-teman sekalian untuk tulisan ini gimana. Misalnya saran saya untuk sampah ya, pemerintah harus mempertegas UU tentang pelanggar lingkungan hidup dimulai dari membuang sampah sembarangan. Tadi saya diisi menjabarkan tentang kondisi DKI Jakarta yang mana kalau membuang sampah di kali bisa didenda 500.000 kawan. Lumayan. Nah, bisa didenda 500.000. Saya dijelaskan, saya masukkan undang-undangnya. Dan terakhir kita beranjak ke terakhir yakni daftar pustaka. Di sini daftar pustaka kita masukkan yang mana tadi kita dari awal sampai akhir ini ngambil dari sumber mana aja. Bisa dari buku, jurnal, internet. Misalnya internet, misalnya gini. Ada internet, link internet. Terus kita terakhir adalah kita tulis yakni tanggal berapa dan jam berapa kita ngeklik link tersebut. Nah, ini penting juga, terdapat penilaian. Nah, gitu ya kawan. Kita bisa sharing-sharing lebih lanjut lah mengenai esai ini di IG saya. Kalau mau DM kita nanya-nanya tentang penulisan esai, bisa di IG saya @sgp_313 atau tulislah Seto Galih P. Nah, di sana DM aja, nanti insya Allah saya jawab. Nah, dan untuk selanjutnya saya mohon doa untuk teman-teman sekalian, guru-guru dan para masyayikh Tebireng. Saya mohon doanya agar tahun inilah bisa mendapatkan lolos ke universitas yang terbaik untuk saya. Nah, terus alhamdulillahirobbilalamin, semalam saya dikirimin oleh Ustadz Syamsul kata pengantar untuk buku saya oleh Yai Kikin atau Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk membuatkan kata sambutan untuk buku saya. Dan nantikan juga buku saya. Buku mengenai penelitian saya tentang nasionalisme Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang berjudul Memetik Spirit Nasionalisme Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk santri milenial. Di sana akan menarik kawan. Soalnya kita akan menarik dari masa lampau, jenis atau bentuk daripada nasionalisme Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke zaman sekarang era milenial yang terkhususkan kepada kita pemuda. Kita meneliti nasionalisme Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk perspektif kita pemuda-pemuda. Nah, dahulu itu saya berawal dari sini, LKTIN, Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional. Dahulu berjudul Aktualisasi Nasionalisme Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai resolusi santri mempertahankan NKRI di era milenial. Dahulu saya dari sini, terus saya kembangkan menjadi buku. Alhamdulillah, waktu itu saya store 250 halaman buku. Nah, mohon doanya sekalian dan dukungannya. Semoga cepat terbit dan jangan lupa nanti baca ya. Nah, cukup sekian dari saya tentang kepenulisan esai. Kalau ada apa-apa lebih lanjut bisa tanyakan ke sgp_313 di IG. Oke. Cukup sekian dari saya. Salam takdim untuk para guru dan salam
sayang, woi. Salam untuk teman-teman sekalian, khususnya angkatan 2020. Mohon maaf bila ada belum mohon maaf, pasti ada kesalahan juga bila ada. Mohon maaf ada kesalahan saya sana sini selama saya di Alia. Nah, mohon maaf, dan terkhusus kepada kepala sekolah Bapak Kiai Haji Ahmad Rosiqi LCM MHI dan pembina Ustadz Hendri. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.